BMP Hukum Ketenagakerjaan Modul 1 Kegiatan Belajar 2. Perkembangan hukum perburuan setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka secara bertahap, masalah perburuan atau ketenagakerjaan mulai mendapatkan perhatian khusus. Adapun perkembangannya secara periodik dapat dilihat dalam 3 periode meliputi periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. 1. Hukum Ketenagakerjaan era Orde Lama. Pada era Orde Lama, terbentuk berbagai serikat buruh. Organisasi buruh yang besar diawali oleh organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia atau BBI yang berdiri 15 September 1945. Pada waktu itu BBI mengalami perpecahan dalam orientasi pemikiran dan pengembangan organisasi. Pertama, pemikiran yang menginginkan syarikat buruh harus berorientasi kepada kepentingan kesejahteraan ekonomi saja. Kedua, pemikiran yang menghendaki orientasi ekonomi dan politik. Mayoritas memilih pilihan kedua dan berdampak pada perpecahan afiliasi politik serikat pekerja. BBI akhirnya dalam Kongres membentuk Partai Buruh Indonesia yang mengamanahkan penuntasan revolusi nasional. Selain BBI, serikat buruh yang sangat besar ialah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI. Eksistensi mereka mendapatkan perhatian serius oleh pemerintahan Soekarno-Hatta. Melalui perjuangan SOPSI lahir berbagai instrumen hukum perburuan yang sangat menjamin atas hak-hak mereka, seperti hak kebebasan berserikat dan berpendapat, hak atas upeti yang layak, hak cuti bagi kaum perempuan, hak kecelakaan kerja, hak istirahat dan jam kerja, hak tidak di PHK sewenang-wenang, dan lainnya. Menurut instrumen-instrumen hukum perburuan di era rezim Orde Lama, yaitu A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja. Materi undang-undang ini meliputi 1. Larangan mempekerjakan anak. 2. Pembatasan waktu kerja 7 jam sehari, 40 jam dalam seminggu. 3. Waktu istirahat bagi buruh. 4. Larangan mempekerjakan buruh pada hari libur. 5. Hak cuti haid. 6. Hak cuti melahirkan atau keguguran. 7. Sanksi pidana terhadap pelanggaran undang-undang ini. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Materi undang-undang ini meliputi 1. Jaminan atas keselamatan kerja. 2. Hak pegawai pengawas untuk menjamin pelaksanaan keselamatan kerja. 3. Sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Materi undang-undang ini meliputi 1. Kewajiban negara untuk melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan peraturan perburuhan. 2. Hak pegawai pengawas memasuki dan memeriksa tempat usaha. 3. Kewajiban majikan untuk memberikan keterangan lisan dan tertulis kepada pegawai pengawas. 4. Sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini. D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dan majikan. Materi ini meliputi 1. Jaminan perjanjian perburuhan tetap berlaku walau serikat buruh kehilangan anggotanya. 2. Jaminan perjanjian perburuhan tetap berlaku walaupun serikat buruh bubar. 3. Aturan tentang perjanjian perburuhan lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan perjanjian kerja antara seorang buruh dan majikan. 4. Pembatasan untuk majikan tidak boleh membuat perjanjian perburuhan dengan serikat buruh lain yang lebih rendah syarat kerjanya dengan perjanjian perburuhan yang sudah pernah dibuatnya. E. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Materi undang-undang ini meliputi perlindungan hak berserikat. 1. Larangan diskriminasi karena menjadi anggota serikat buruh dan melakukan aktivitas sebagai buruh. 2. Larangan mendominasi atau melakukan kontrol terhadap serikat buruh. F. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
Materi undang-undang ini menguraikan definisi mogok yang cukup luas, meliputi 1. Pertama, tindak kolektif menghentikan atau memperlambat jalannya pekerjaan. Kedua, akibat dari perselisihan perburuhan. Ketiga, bermaksud untuk menekan majikan atau membantu golongan buruh lain menekan majikan. Keempat, agar menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Agar menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan perburuhan. Oke. Nomor 5. P4D garis miring P yang terdiri dari 3 pihak secara berimbang jumlahnya, pemerintah, wakil buruh, dan wakil pengusaha. 6. Ketentuan putusan P4D garis miring P bersifat mengikat dan dapat dimintakan eksekusinya ke pengadilan negeri. 7. Arbitrase secara voluntari atau sanksi pelanggaran terhadap undang-undang ini. G. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. Materi undang-undang ini meliputi pengaturan dan pembatasan mempekerjakan tenaga kerja asing yang berarti perlindungan terhadap jaminan pekerjaan bagi warga negara. H. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta. Materi undang-undang ini mengatur tentang 1. Pengusaha harus mengusahakan tidak terjadi PHK. 2. Larangan PHK karena sakit selama tidak melebihi 12 bulan secara terus-menerus dan karena menjalankan kewajiban negara atau ibadah agama. 6. Kewajiban pengusaha merundingkan PHK kepada serikat buruh, dan buruh. 4. PHK hanya dengan izin dari P4D garis miring P. Kelima, PHK tanpa izin batal karena hukum. 6. Selama belum ada izin pengusaha dan buruh tetap melaksanakan kewajibannya. Instrumen hukum perburuhan di era Orde Lama cukup memberikan jaminan pemenuhan HAM terhadap kaum buruh. Negara sangat melindungi kaum buruh ketika menghadapi berbagai konflik dengan perusahaan. Serikat buruh diberikan peran strategis untuk menyelesaikan dengan baik kasus-kasus buruh dan pengusaha. Negara sebagaimana aturan-aturan di atas telah mengikatkan dirinya untuk mengawasi pelaksanaan aturan perburuhan di perusahaan-perusahaan. Sebagai komitmen terhadap pemenuhan HAM di era Orde Lama, beberapa konvensi ILO telah diratifikasi. 2. Hukum ketenagakerjaan era Orde Lama. Hukum ketenagakerjaan era Orde Baru. Serikat buruh yang ketika Orde Lama dituduh bergerak pada ranah politik distigmakan oleh rezim Orde Baru sebagai organisasi yang menjadi basis gerakan komunisme di Indonesia. Karena itu, buruh dan organisasinya harus diawasi, dirombak, dan diganti dengan organisasi baru. Di awal Orde Baru terbentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) yang menyatukan seluruh organisasi buruh di Indonesia. Pada Februari 1973, MPBI berubah nama menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBSI, sebagai satu-satunya organisasi buruh yang diakui oleh pemerintah. Kemudian berubah lagi tahun 1985 menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), di mana seluruh serikat buruh di Indonesia harus berafiliasi dengan KSPSI. Untuk mengendalikan KSPSI, pemerintah merumuskan sistem hubungan industrial Pancasila (HIP) berupa larangan berserikat selain organisasi bentukan pemerintah dan larangan aksi mogok karena bertentangan dengan Pancasila. Dalam sistem HIP dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mengatur penyebaran dan penggunaan tenaga kerja dengan tekanan pada produktivitas dan pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya. Investasi asing besar-besaran dibuka di Indonesia, sedangkan pada sisi yang lain terhadap hak-hak sivil dan sosial para buruh dan organisasinya tidak ditumbuhkan secara luas. Kebebasan berpendapat dibatasi, posisi buruh dan organisasinya dikuasai, hak upah buruh ditekan minimalis, perlindungan buruh tidak terjamin, bahkan seringkali terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota buruh yang bersikap kritis. Misalnya, kasus Marsinah yang dibunuh karena menjadi aktor demonstrasi menuntut kenaikan UMR. Dalam konteks instrumen hukum perburuhan, secara umum rezim Orde Baru
membagi aturan perburuan menjadi dua, aturan yang terkait dengan hak politik kaum buruh dan aturan yang terkait hak ekonomi kaum buruh. Selain keseluruhan aturan-aturan tersebut tidak terbentuk undang-undang, tetapi substansinya sangat diskriminatif terhadap para buruh dan organisasinya. Aturan-aturan perburuan di era Orde Baru cenderung bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bertentangan dengan instrumen-instrumen tentang HAM dan konvensi-konvensi ILO. Berikut instrumen hak politik kaum buruh di era Orde Baru. A. Permenaker 1 Men 1975 mengatur pembatasan serikat buruh yang dapat didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja, mengatur transmigrasi dan koperasi, yaitu gabungan serikat buruh yang mempunyai pengurus daerah minimal di 20 daerah tingkat 1 dan beranggotakan 15 serikat buruh. B. Permenaker 1 Men 1977 mengatur iuran serikat buruh dipungut melalui pengusaha serta ketentuan serikat buruh wajib mempertanggungjawabkan keuangan organisasi tingkat basis pabrik kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi. C. Permenaker 5 Men 1984 mengatur iuran buruh dipungut secara kolektif oleh perusahaan. D. Permenaker 1 Men 1985 mengatur penyeragaman pola KKB dan syarat untuk membatasi serikat buruh dapat membuat KKB, yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya 50% dari jumlah buruh di perusahaan. Permenaker 5 Men 1987 mengatur persyaratan organisasi yang bisa didaftarkan ke Depnaker. Kepmenaker 15A Men 1994 mengatur pengakuan tunggal negara pada FSPSI untuk perundingan perselisihan perburuhan. G. Permenaker 5 Men 1998 mengatur pendaftaran serikat pekerja yang sebenarnya untuk perizinan dan penyeragaman asas organisasi. Selain instrumen-instrumen di atas, masih ada sekitar 13 keputusan yang dibuat oleh Menteri. 8 keputusan itu berisi soal campur tangan pemerintah untuk menghegemoni kaum buruh, dan 5 selebihnya berisi penegasan tentang pembatasan, pelarangan dan tekanan terhadap buruh. Salah satu dari keputusan itu ialah Kepmen nomor 645 Men 1985 tentang pelaksanaan hubungan industrial Pancasila (HIP). Materi yang terkandung dalam HIP ialah larangan untuk melakukan konflik dan melakukan aksi mogok karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan seperti yang ada dalam Pancasila. Keputusan yang tegas membatasi ialah Kepmen 4 Men 1986 yang menekan hak mogok dan hak pembentukan serikat buruh, dan yang paling diskriminatif di antara keputusan-keputusan itu ialah Kepmen 342 Men 1986 yang menentukan bahwa aparat keamanan dalam kurung Korem, Kodim, dan Kores ikut campur dalam menangani perselisihan perburuhan. Diskriminasi terhadap kaum buruh tidak hanya tampak dalam hak-hak politik di atas, tetapi juga dalam aturan-aturan buruh yang berkaitan dengan hak-hak ekonominya. Berikut tabel instrumen hukum hak ekonomi kaum buruh yang diproduksi di era Orde Baru, yaitu: A. Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah mengatur tentang perlindungan pembayaran upah, azas no work no pay, dan ketentuan daluarsa tuntutan yang berkaitan dengan hubungan kerja selama 2 tahun. B. Permenaker Men 1985 tentang aturan pekerjaan harian lepas. C. Permenaker 5 Men 1986 diganti dengan Permenaker 2 Men 1993 mengenai kesepakatan kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Permenaker 4 Men 1986 diganti dengan Permenaker 3 1996 akhirnya menjadi Permenaker 150 Men 2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian di perusahaan swasta, mengatur tentang mangkir bagi buruh, reduksi kewajiban untuk menjalankan hak dan kewajiban buruh majikan selama proses PHK, dan undang-undang dengan adanya skorsing terhadap buruh juga mengenai aturan PHK karena kesalahan berat tidak akan mendapatkan pesangon, aturan pemberian surat peringatan bagi buruh, serta mengatur tentang besarnya uang pesangon. E. Permenaker 5 Men 1989 diganti dengan Permenaker 1 Men 1996 akhirnya menjadi Permenaker 3 Men 1997 tentang aturan upah minimum.